Barang siapa yang ingkar terhadap ayat-ayat aku, kata Allah tuh, maka sesungguhnya mereka akan disempitkan kehidupannya di dunia. Dan kami, kata Allah, akan membangkitkan kalian dalam keadaan buta. Karena banyak juga teman-teman tunanetra yang saya sudah banyak yang meninggalkan Braille. Karena teknologi, akhirnya mereka Braille-nya tidak lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Tim kita tadi sempat bingung, Ustaz. Yeah. Ustaz bisa WA-an ya? Saya baca tuh Google Map-nya. Bukan baca pakai mata. Sakti cuy. Nah, Ustaz, kita pengen mendengar nih, Ustaz, dan juga pengen melihat untuk Ustadz Budi baca Quran Braille, Ustadz. Kan kalau kita belum, teman-teman kebetulan belum banyak yang tahu Quran Braille itu seperti apa. Kemudian cara membacanya itu seperti apa. Boleh, Ustadz? Apa izin, Ustadz? Iya, coba ya. Mas Sabil yang mesti baca ini kayaknya. Nah, ini saya kalau baca kayak tadi, Ustadz. Iya. Di otot mata saya bisa tertekan berat ini, Ustadz. Ini Masya Allah teman-teman, kalau kita lihat ya, mungkin teman-teman bisa juga sambil cari referensinya. Quran Braille itu benar-benar polos ya, secara visualnya polos, tapi di situ terdapat banyak tekstur titik-titik gitu ya, Ustaz ya. Iya. Masya Allah, dan itu semuanya serba diraba. Nah itu ya dia. Kan? Nggak pakai diterawang. Nyari halamannya aja diraba. Nah, jadi untuk nyari halamannya butuh diraba ya. Masya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Laisa liwaqa'atiha kadhibah. Khafidatur rafi'ah. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المسعمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين صدق الله العظيم. Masya Allah, Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran. Ustaz, saya speechless, Ustaz, ngelihat prosesnya, Ustaz. Masya Allah. Ini kalau di kita ya, orang yang ya diberi Allah kemampuan untuk melihat dengan normal gitu ya, sampai gak bisa baca Quran dan gak mau belajar baca Quran, ini kebangetan banget, Ustaz. Ini saya tadi melihat bagaimana cara Ustadz meraba Quran Braille-nya gitu ya. Memang beda, Ustadz ya? Berarti dari kiri ke kanan ya, Ustadz ya? Iya, dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan. Masya Allah. Kemudian apa yang dirasain, Ustadz? Kayak huruf alifnya itu seperti apa, titiknya. Oke. Nah kebetulan di sini ada kartunya, Mas Fadil, Mas Sabil. Masya Allah. Ini ada kartunya yang mungkin bisa diperbesar di layar ya. Oke. Jadi di situ ada sebenarnya kan Braille ini ditemukan oleh Louis Braille ya. Nah, bagaimana perkembangan Al-Quran Braille sendiri itu sebenarnya awalnya dari Yordan. Kita dapat Quran dikirim ke Indonesia tahun kalau nggak salah 1958 masuk ke Indonesia.
Nah baru pas ketika ada tunanetra yang mencoba untuk membacanya, tapi agak kesulitan karena gak ada tanda-tandanya. Nah akhirnya barulah di Indonesia ini sekitar tahun 1960-an ya kurang lebih, itu dia susun tuh dari surat Yasin yang dia hafal gitu ya. Dikasih harokat yang tadinya tidak ada harokatnya, diharokatkan sama dia. Dibantu mahasiswa juga ya, kalau nggak salah saya lupa nama universitas mananya. Tapi nah di sini kalau kita melihat kartu braille itu, namanya kita nyebutnya kartu braille. Di situ ada 6 titik. Ada vertikal ke bawah 2 baris, itu 3 titik ya. Betul. Ada kalau dia horizontal maka ada 3 baris. Nah di situ ada huruf ba. Iya, ba di. Ba titik 12. Iya. Terus ada kasroh. Ada kasroh itu di titik 1 dan 5. Sin itu titik 2, 3 sama 4. Nah dikasih sukun. Sukun titik 2 dan 5. Jadi dibaca bis. Masya Allah. Gitu. Bedanya dengan yang awas ini. Jadi awasnya kayak begini, braille-nya ternyata tidak sama. Letaknya tidak sama. Ini kalau ada baris atas, baris bawah itu nggak ada kalau di braille. Dari kiri ke kanan aja lurus sudah. Nggak ada belok-belok. Nggak ada atas bawah. Makanya dimudahkan gitu. Terus kayak tadi mimnya mim kasroh, mim titik 1, 3, 4. Iya. Terus ada kasroh mi bismi. Masya Allah, 1 dan 5. Iya, 1 dan 5 kasroh lagi kan? Sama kan dengan yang banba. Masya Allah. Terus kemudian ada kalimat Allahi di sesudah itu kan? Iya. Alif lam. Alif titik 1, lamnya 1, 2, 3. Tasdid ya. Titik 6. Lam lagi lam kan? Lagi. 1, terus 2, 3. ada alif. Nah, alifnya cuman bedanya di situ. Itu titik 4 namanya fathah isbaiyah. Kalau di orang awas nyebutnya alif yang tidak dituliskan tapi dibaca panjang. Dia tidak ditulis panjang tapi dibaca panjang. Makanya disebut fathah isbaiyah, bukan titik 1 tapi pakai titik 4. Allahi, hi-nya hak besar. Ketemu kasroh 1, 5. Jadi Allahi, bismillahi. Ini luar biasa sekali ya teman-teman ya. Kita baru saja dikasih lihat secara langsung nih belajar Quran Braille itu seperti apa. Kemudian panduan-panduan dari kartu Braille mulai dari abjad biasa Latin sampai dengan Quran Arabnya gitu. Ada tanda-tanda juga ya, tanda-tanda harokat semuanya. Ada titik, tanda koma. Betul. Ada tanda-tanda simbol matematikanya juga. Betul. Ini Masya Allah luar biasa sekali ya. Nah Ustadz, salah satu hal yang menarik juga Ustadz, yaitu ketika tim kita tadi sempat bingung Ustadz. Jadi Ustadz kan tadi balas WA tuh Ustadz. Naik. Nah saling cacatan WA lah gitu ya. Nah ini komunikasinya kalau pakai gadget itu kayak gimana Ustadz? Kan gadget nggak mungkin semuanya braille gitu kan. Iya. Nah ini seperti apa, teman kita tadi bingung. Iya. Ustadz bisa WA-an ya? Nah, lah Ustadz sakti cuy. Itu makanya ada istilah kan, tak kenal maka tak sayang. Masya Allah. Nah kalau sayang mau beneran nggak apa-apa ya. Iya. Saja sayang bohong-bohongan gitu kan. Masuk. Nah, jadinya kalau sekarang itu namanya sistem Android itu kan ada namanya aksesibilitas. Di dalam semua handphone ya, saya rasa sekarang tuh sudah namanya aksesibilitas, ada untuk aksesibilitas. Nah, aplikasi itu ada yang di dalam Android ataupun iPhone dan yang lain-lain itu ya, itu bisa diaktifkan. Karena saya tunanetra, yang saya aktifkan aksesibilitasnya adalah bentuk suara. Gitu. Cara perlakuannya sedikit berbeda memang, tetapi pada dasarnya sama saja gitu. Masya Allah. Gitu. Jadi kayak misalnya suara kita, misalnya saya mau buka WhatsApp, dia kalau kita geser gitu di HP dia nyebut WhatsApp, Gojek, ya dari siapa, misalnya dari Mas Gofar, itu ada tulisannya, saya Mas Gofar Pak Budi dari ini gitu. Iya. Ini saya kirimin Google Map-nya gitu, saya baca tuh Google Map-nya. Makanya tadi pas pada ngeliatin gini, bukan baca pakai mata, pakai kuping saya. Iya, Masya Allah. Jadi makanya kalau saya ikut di beberapa kegiatannya kan selalu didekatkan di telinga Ustadz ya, handphonenya dari teman-teman Rabai Ustadz ya. Iya. Jadi kan itu suaranya kan kita bisa ini tuh. Nanti kalau ada yang kita misalnya ngetik bisa dengan ketikan tangan bisa. Tapi kalau kita ini dengan voice note juga bisa. Atau dengan voice note nanti yang langsung dikonversi dalam bentuk teks kan ada juga. Ya, di Google itu kan. Nah, tinggal itu aja kita ngomong. Kalau takut salah ya udah
Tinggal pakai ini aja. Kalau mau diketik ya. Kecuali panjang banget tuh, males banget saya. Oke. Nah, ini kita kan dari tadi banyak sekali hal yang kita bicarakan. Sebenarnya kalau kita ngomongin diskusi yang spesial ini akan menjadi panjang karena sahabat-sahabat yang dimanapun berada yang sedang menyaksikan tayangan ini keponya itu banyak banget, Ustaz. Bisa melihat teman-teman tunanetra yang beraktivitas, ada yang sambil dagang kerupuk, ada yang ngaji, ada yang masak, ada yang kopi gitu. Ada juga yang jadi PNS juga loh ya. Oh, Masya Allah. Ada juga beberapa teman-teman tunanetra yang lolos CPNS, mereka diterima di Departemen Agama sebagai guru agama. Masya Allah. Ada juga yang di Kominfo, ada yang di Pertamina, bekerja sebagai admin di Pertamina, tunanetra itu ya. Dan ada juga yang ya banyak, sebenarnya sudah mulai banyak, tapi yang untuk mendapatkan posisi-posisi tadi itu mungkin perbandingan cukup banyak, sedikit. Banyak kan yang di bawah ya gitu kemampuannya gitu. Apa sih harapan dari Ustadz dengan adanya hari peringatan ya Hari Braille Internasional ini, Ustadz? Ini yang mungkin bisa menjadi spiritnya teman-teman sahabat tunanetra gitu, Ustadz. Iya. Harapannya Hari Braille Internasional ini bukan hanya digaungkan sekedar setahun sekali gitu ya. Karena banyak juga teman-teman tunanetra yang saya perhatikan juga sudah banyak yang meninggalkan Braille. Karena teknologi yang tadi saya bilang tuh, komputer mereka sudah bisa ngetik, komputer bicara. Akhirnya mereka Braille-nya tidak bisa atau tidak lancar, bukan tidak bisa, tidak lancar. Terus kemudian karena ada Quran digital, banyak tunanetra yang nggak mau belajar Al-Quran Braille. Padahal berbeda antara kita belajar Quran meraba, membaca dengan mendengar. Mendengar mungkin saja salah antara zal, zai, jim, ja, la, za, itu beda. Sama-sama za, tapi ada yang za, ada yang za, ada yang ja. Itu kalau tidak peka dalam pendengaran maka kita salah. Karena Al-Quran kalau makhrajnya salah maka maknanya juga akan berubah. Beda ya. Nah, kalau Braille, Al-Quran Braille, kita membaca kita tahu za, iza, oh zal, bukannya jim. Akhirnya kita berusaha, ada guru yang mengajarkan. Betul. Jadi jangan sampai Braille ini ditinggalkan gitu. Braille baik itu Latinnya maupun Al-Quran Braille itu identitas tunanetra. Jadi baik yang melihat ataupun yang tunanetra, yang pertama itu kita melakukan sesuatu itu harus tahu juga dasarnya. Jadi dalam firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Di dalam surat At-Toha itu ya. Toha, dalam surat Toha. Nah itu dikatakan bahwa barang siapa yang tidak peduli, barang siapa yang ingkar, ya, maksudnya ingkar itu terhadap ayat-ayat aku, kata Allah tuh, terhadap Al-Quran. Ingkar tuh pengertiannya kan kita tidak mau belajar, kita tidak mau mempelajari, kita tidak mau memahami, apalagi mengamalkan ya. Maka fa inna lahu ma'isyatan donka, maka sesungguhnya mereka akan disempitkan kehidupannya di dunia. Itu Allah yang bilang. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami, kata Allah, akan membangkitkan kalian dalam keadaan buta. Jadi bukan orang yang melihat, bukan yang tunanetra, yang ini bicaranya buat secara umum. Buat mereka yang gak peduli terhadap ayat-ayat Allah, buat mereka yang gak mau belajar, mempelajari ya. Artinya mempelajari selama masih ada kesempatan ya. Mempelajari, tidak mau apalagi membantu untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya memang untuk pengajaran Al-Quran, maka mereka akan disempitkan dalam kehidupannya, apalagi tunanetra gitu. Itu yang kita khawatir. Kalau saya lebih khawatir lagi udah tunanetra di dunia, tunanetra di akhirat, jangan sampai ya. Nah dilanjutkan itu ada kelanjutan. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basiro. Jadi ada manusia protes kepada Tuhannya. Ya Allah, dia berkata kepada Tuhannya, ya Allah, kami ini dulu melihat, kok kenapa kami dibangkitkan dalam keadaan buta? Protes ini. Ini orang lihat protes terhadap Tuhannya karena dibangkitkan dalam keadaan buta tadi.
Qala kadzalika atatka fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Dulu telah datang Rasul utusan kami kepada kalian. Telah datang ayat-ayat kami kepada kalian. Telah datang perintah kami, larangan kami, tapi kalian tidak peduli. Maka pada hari ini pun kata Allah, kami tidak akan mempedulikan kalian.